Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ma'ba'ad. Hadirin jamaah Majelis Taklim Thalibul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya sengaja menyampaikan keutamaan dan fadilah daripada bulan Dzulhijjah itu sendiri. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Ada di situ keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu perlu kita mengetahui sampai di mana keutamaan bulan Dzulhijjah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam mukhtarul hadisnya. Bulan Dzulhijjah itu bulan yang luar biasa. Yang pertama, bulan yang dimuliakan orang-orang Muslim. Kemudian yang kedua, bulan ini juga dimuliakan orang-orang Yahudi, dalam arti pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang masih berdiam di Madinah waktu itu. Jadi kalau orang Muslim itu memuliakan bulan Dzulhijjah itu pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 9 dan 10. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu memuliakan bulan Dzulhijjah itu persis pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Mereka itu berpuasa selama 25 jam dalam rangka memuliakan bulan yang begitu agung menurut mereka. Ini tidak main-main. Yang pertama, orang Yahudi saja memuliakan bulan Dzulhijjah sehingga dia itu membersihkan diri selama 25 jam berpuasa terhadap Tuhannya. Kalau kita ini memuliakan bulan Dzulhijjah itu pada tanggal 1, pada tanggal 2 sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah bersamaan dengan orang-orang Yahudi. Sehingga timbul satu pertanyaan. Hadis itu mengatakan saumu yaumul tarwiyah kafaratu sanah wa saumu yaumil arafah kafaratu sittin. Puasanya orang-orang tarwiyah, puasa pada hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa Pak. Kita sebagai manusia, al-insan mahalul khata'. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Setiap langkah kita pasti memetik kesalahan. Setiap bernafas pasti kita menemui yang namanya kealpaan. Dalam rangka itu Rasulullah SAW menawarkan satu obat yang luar biasa manakala kita mau bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah itu kafaratu sanah. Itu bisa menghapus dosa 1 tahun kita yang pernah kita berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 8 itu kita puasa tarwiyah namanya. Kemudian kita lengkapi dengan puasa pada tanggal 9 yang kita kenal dengan puasa Arafah. Di mana orang-orang yang punya kemampuan finansial pada tanggal itu melakukan berwukuf di padang Arafah. Karena mereka melakukan perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabil. Pada tanggal itu mereka itu melakukan wukuf di padang Arafah. Dan bagi kita yang tidak mampu berangkat ke sana, ditawarkan oleh Rasulullah SAW, saumu yaumul Arafah kafaratu sittin. Barang siapa mau berpuasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka dosa-dosa 2 tahun yang pernah kita berbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul satu pertanyaan. Kalau hadisnya itu secara tekstualnya itu kan puasa Arafah itu
tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal dalam sejarah Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Rasulullah itu tidak pernah puasa Arafah pada tanggal 9. Setiap bulan Dzulhijjah Rasulullah itu puasanya itu tanggal 10. Karena suatu saat Rasulullah itu didatangi orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hari besar kami ya Rasulullah. Kenapa engkau juga melakukan hal yang sama? Apakah tidak bijak kalau engkau bisa merubah daripada kebiasaan-kebiasaan engkau wahai Muhammad berpuasa selain bulan Dzulhijjah? Nah, ini merupakan kajian yang harus kita renungkan, bagaimana Rasulullah itu menerima usul, walaupun usul itu ide dari orang-orang yang di luar Islam. Akhirnya karena Rasulullah itu menerima keberatan, karena menerima keberatan dari orang-orang Yahudi, tentu Rasulullah itu karena orang yang paling bijak dalam menerima segala persoalan-persoalan umatnya, persoalan umatnya itu, sehingga Rasulullah itu mengambil tindakan yang sangat bijaksana. Jadi juga di antara kita ini timbul satu pertanyaan, kenapa kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah itu baru diketahui? Kenapa tidak awal-awal? Nah, dulu ini kan belum ada IT, belum ada apa-apa ya, kita maklum lah. Jadi memahami hadis itu jangan tekstualnya. Jadi kita cari ahkamul manfaatnya, hukum manfaatnya itu apa. Jadi ketika Rasulullah itu habis menerima wahyu yang terakhir kali, ini dalam sejarah, setelah Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina, Rasulullah itu kemudian memotong hewan kurban, tidak tanggung-tanggung Pak. 63 ekor unta dipotong oleh Rasulullah SAW. Nah, habis begitu dagingnya dibagikan. Nah, ketika habis membagikan daging unta yang dikorbankan oleh Rasulullah SAW, inilah orang-orang Yahudi itu tahu, oh berarti pengikutnya Muhammad ini juga berpuasa sama dengan kita, yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan nenek kakek kita ini sudah melakukan hal yang sama. Oleh karena itu kita keberatan. Mari kita mengadu kepada Nabi Muhammad. Sehingga cerita Pak, orang Yahudi mengadu. Nah, itulah sehingga aduan orang-orang Yahudi itu ditanggapi oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah terakhir bilang, wahai para sahabat, tahun depan, tahun Dzulhijjah yang akan datang, kita ini jangan berpuasa Arafah pada tanggal 10, karena tanggal 10 itu merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi dalam memuliakan bulan Dzulhijjah, khususnya para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya puasa Arafah tahun depan jangan kita lakukan pada tanggal 10. Tapi dalam sejarah kita bisa membaca, sebelum Rasulullah melakukan perintahnya sendiri bersama sahabat, Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau belajar dalam ilmu hadis namanya sunnatut takririyah. Jadi sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi Rasulullah diam. Dan ini bisa dipakai hujah. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan setelah tahun depan dalam sejarah itu, setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabatnya ini berpuasa pada Dzulhijjah itu pada tanggal 9.
Jadi bukan tanggal 10 lagi. Jadi inilah letak mulianya bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 kita berpuasa sunnah, tanggal 2 kita berpuasa sunnah, tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita berpuasa. Kemudian setelah kita ini pendekatan ketauhidan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah sunnah, puasa itu kita lengkapi dengan namanya memotong kurban. Nah, ini juga kesunahan, kemuliaan itulah. Jadi walaupun kita ini tidak berpuasa pada tanggal 10, tetap diberi kesempatan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap beribadah yang berupa ibadah sosial, yaitu kurban. Nah, ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 33 itu Allah memberikan satu gambaran yang begitu jelas. Kalau dalam sering kita dengar itu inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, berkurban itu cuma secara umum mujmal. Tapi dalam surat Al-Hajj ayat 33 ini Allah lebih jelas. Coba kita teliti lebih mendalam. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurasmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Coba ini sangat jelas ini. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurasmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini sudah jelas. Dan ini perintah. Kata Allah, walikulli ummatin, dan setiap umat, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alna mansakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat penyembelihan. Nah ini, jadi syariat penyembelihan untuk apa? Liyadhkurusmallah, supaya kita ini mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah ala ma razaqahum, terhadap rezeki-rezeki yang sudah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ditegaskan, ini namanya tafsirul ayah minal ayat, mim bahimatil an'am. Jadi mengingat Allah terhadap rezeki yang dikasihkan Allah kepada kita dalam bentuk apa? Mim bahimatil an'am. Kita ini memotong hewan ternak mim bahimatil an'am. Maka dalam syariat kita ini mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Itu syariatnya. Kalau bulan 10 kalau ada rezeki yang paling tidak ya kita potong kambing. Kalau mampu kita ambil di atasnya, memotong sapi. Timbul pertanyaan, kadang-kadang kita diprotes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah korban sapi. Memang jarang sapi di sana, yang ada onta. Nah kalau kita di Indonesia ini mau korban onta, mau cari di mana? Mau cari di kebun binatang di Surabaya sana. Ya, di Mara Burisma kamu. Nah, jadi begitu istilahnya. Jadi perintahnya mim bahimatil an'am, yang penting itu hewan ternak. Jadi kalau sapi ya kalau mampu kita borong sendiri. Kalau tidak mampu ya kita borong 7 orang. Kalau tidak ada 7 orang ya kita ambil kambinglah 1 ekor. Itu dalam rangka rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Itu rasa syukur kita. Jadi saya garis bawahi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu memuliakan bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang dimuliakan orang Islam dan bulan yang dimuliakan orang-orang Yahudi.
mereka itu berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, berpuasa selama 25 jam, mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, yaitu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin jamaah Majelis Taklim Thaulul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada bulan Dzulhijjah ini kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dan bisa mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.